Ini menjadi tempat sharing, tentu masing-masing teman-teman memiliki background politik yang berbeda, tapi disinilah kemudian sharing untuk saling mendukung satu yang lain, untuk memajukan perempuan satu dengan yang lain, di sini ketemunya. Misalnya ini ngomong yang terpendek, kenapa sih nggak ada banyak perempuan yang muncul untuk kontestasi pilpres misalnya, itu yang terpendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edriana Nurdin dalam channel Edriana Views. Pada acara Opera, obrolan perempuan kali ini kita bersama dengan Ibu Dubes Kuwait, Ibu Lena Mariana Mukti, dan beliau adalah koordinator MPI. MPI yaitu Maju Perempuan Indonesia. Selamat pagi, Ibu Dubes. Senang sekali bisa ngobrol lagi kita sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Bu Dubes, ini sekarang ini ada rembuk MPI. Tapi sebetulnya MPI ini apa sih? MPI ini kepanjangan dari Maju Perempuan Indonesia. Dan ini bukan sekedar nama ya, Kak Nana. Bahwa MPI ini bukan sekedar nama Maju Perempuan Indonesia. Ada semacam vision ya, atau keinginan, cita-cita yang ingin kita capai, yaitu bahwa seluruh perempuan di Indonesia ini maju bersama. Jadi itulah kita memilih nama Maju Perempuan Indonesia. Maju Perempuan Indonesia sendiri karena adalah sebuah gerakan pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak perempuan di politik. Meskipun tidak terbatas hanya di hak-hak di politik ya, tapi kita tahu bahwa di politik ini adalah ujung hulu dari semua kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di Republik ini. Dan tujuan utama kita adalah bagaimana kita bisa meningkatkan representasi perempuan di parlemen minimal 30%. Dan terbentuknya MPI ini pada tanggal 9 November 2011 adalah berdasarkan best practices. Jadi best practices saat kami di parlemen memperjuangkan afirmasi keterwakilan minimal 30% di daftar calon legislatif dan juga 30% di undang-undang partai politik. Nah, untuk memastikan bahwa 30% ini tercapai, kami menyediakan yang SDM perempuannya melalui akomodasi 30% perempuan di struktur kepemimpinan partai. Jadi ketika nanti pemilu, kemudian kita butuhkan 30% minimal calon, itu bahasanya tidak tiba masa tiba akal. Karena biasanya begitu menjelang pemilu ya dicomot-comot aja ini perempuan-perempuan asal menggugurkan kewajiban 30%. Untuk memastikan 30% ini terrepresentasikan di parlemen, pada saat kami menjadi anggota pansus rancangan undang-undang pemilu, itu bersama dengan teman-teman dari luar parlemen, baik itu perempuan politisi, akademisi, kemudian CSO, dan juga mitra gerakan perempuan. Mitra gerakan perempuan ini adalah laki-laki yang concern terhadap representasi perempuan. Kita merumuskan kebijakan yang disebut dengan 3-in-1 atau 1-in-3, bukan 3-in-1, 1-in-3. 1-in-3 atau biasa disebut juga dengan semi-zipper system. Di dunia kita mengenal karena untuk meningkatkan representasi itu dengan sistem yang disebut dengan zipper system. Jadi afirmasi ya. Afirmasi itu kan dalam berbagai bentuk ya. Dalam hal ini kami memilih kuota 30% dan penempatan perempuan di 1 antara 3. Waktu itu belum memungkinkan Kak Nana untuk mendorong fully zipper system. Zipper itu kan kayak resleting ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Atau sebaliknya, sebaliknya satu perempuan, satu laki, dan berselang-seling begitu. Tapi situasi saat itu belum memungkinkan, Kak Nana. Jadi kami realistis lah ya bahwa perjuangan itu tidak seperti membalikan tangan dan harus buru-buru seperti itu, karena banyak sekali hal-hal yang perlu disiapkan seiring dengan tadi penempatan minimal 1 di antara 3 calon legislatif yang diajukan partai politik adalah perempuan. Nah, ini ada berapa orang nih anggota MPI ini nih Mbak Lena? Anggota MPI ini hampir maksimal dari WhatsApp grup 1 ya. Awalnya dulu sebelum ada WhatsApp ya, tahun 2011 kita memulainya melalui BlackBerry Group. BlackBerry Group waktu itu kan terbatas hanya 30 orang.
Padahal banyak sekali perempuan yang ingin bergabung dan akhirnya kita membentuk BlackBerry sampai 2 ya, 60 betul, orang. Betul. Tapi karena semakin banyak yang ingin bergabung dan kebetulan pada saat itu aplikasi WhatsApp sudah diperkenalkan kepada publik, maka kita menambah keanggotaan. Waktu itu WhatsApp juga belum sampai 200-an ya, karena masih 154 dan seiring dengan bisa termuatnya lebih dari 200, maka sekarang sudah 243 perempuan tokoh dari berbagai latar belakang. Tapi juga ada perempuan yang ibu rumah tangga biasa ya kan Nana, tapi concern mereka juga kepada publik. Partisipasi politik perempuan. Jadi sebetulnya memang sudah hampir full WhatsApp-nya 243, namun masih banyak juga perempuan-perempuan dari berbagai profesi di luar sana yang ingin bergabung. Nah, jadi mungkin nanti nih Mbak Lena sebagai koordinator MPI harus memikirkan bagaimana cara agar bisa mengakomodasi sebanyak mungkin perempuan-perempuan yang ingin bergabung. Terus Mbak Lena, ini sebetulnya MPI ini kan bisa disebut dengan women lobbyist ya, karena kita melobikan kebijakan-kebijakan atau kebijakan-kebijakan afirmasi terhadap perempuan. Apa saja sih yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Iya, karena MPI ini lembaganya adalah cair ya, dia tidak berbadan hukum, dia adalah boleh disebut sebagai think tank, ya, think tank dan sebuah gerakan saja karena dan oleh karena itu untuk berhasilnya perjuangan MPI itu kami berkolaborasi dengan perempuan-perempuan politisi yang bergabung di Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI dan perempuan-perempuan yang ada di parlemen yang bergabung di Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Jadi KPPRI. Semua itu kita lakukan untuk melakukan advokasi, lobby ya terhadap pembentukan perundang-undangan dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan kepentingan dan aspirasi perempuan. Atau bagaimana agar partisipasi 30% perempuan-perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan gitu ya. Itu kan juga menjadi inti advokasi dari MPI. Kami bersama dengan KPPI itu menyusun yang namanya roadmap ya. Roadmap peta jalan untuk meningkatkan representasi 30% perempuan di parlemen. Karena masih banyak persoalan sejak kami melontarkan isu afirmasi ini ya, yang dimulai tonggaknya itu pada awal reformasi tahun 99. 100 perempuan itu bergabung untuk mengawal afirmasi dan ternyata dalam perjalanannya itu banyak kami temui tantangan-tantangan yang harus kami jawab. Contohnya diantaranya Kak Nana ya, pertama partai politik itu belum punya kemampuan atau political will mengakomodir 30% perempuan di struktur kepemimpinan partai. Kalaupun ada 30% di struktur kepemimpinan partai, mereka tidak ditempatkan di pengurus harian. Tapi di bukan pada posisi departemen, inti bukan ya, pada posisi pengambil kebijakan. Jadi kalau boleh saya cerita, karena saya orang Partai Persatuan Pembangunan, karena alhamdulillah di Partai Persatuan Pembangunan kami berhasil membuat aturan bahwa 30% itu harus di harian. Di pengurus harian ya? Harus di pengurus harian. Karena kalau di struktur kepemimpinan di luar harian itu mereka tidak ikut dalam pengambilan keputusan. Nah Mbak Lena, ini sekarang kita akan mengadakan rembuk. Rembuk nih kayak kalau orang mengatakan ini kayak kongres ini sebetulnya gitu ya. Jadi rembuk yang ketiga. Yang pertama itu tahun berapa ya dulu itu? Itu tahun pertama di host oleh Bu Melani waktu menjadi anggota DPR tahun 2012 karena yang pertama kali. Kemudian yang kedua difasilitasi oleh Ibu Sri Meliani atau Ayu Meli, biasa kita panggil Ayu Meli, di rumah beliau pada 11 Desember 2015. Sekarang setelah 6 tahun kemudian baru kita bisa rembuk 3 yang difasilitasi oleh Menaker Ibu Ida Fauzia gitu ya. Nah ini apa aja yang akan dibahas dalam rembuk ini Mbak Lena? Ya tentu yang pertama adalah kami akan melaporkan bahwa sebenarnya periodenya sih 5 tahun ya, penggantian atau rembuk lah. Dan pemilihan kata rembuk juga ini Kak Nana menarik karena kenapa kita tidak memilih Munas, Kongres, Muktamar dan sebagainya ya.
kita lebih memilih kata rembuk, bukan karena saya orang Betawi ya, karena Betawi rembuk. Betawi rembuk ya. Ya, tapi rembuk itu ada apa namanya, ada filosofi bahwa kita berembuk untuk bermusyawarah lah, bermusyawarah. Jadi sisterhoodnya lebih ke muka gitu lebih, ya. Lebih kedepankan gitu. Dan kita juga ingin memberi contoh kepada organisasi lain ya, kalau dalam melakukan permusyawaratan ya, itu tidak perlulah sampai gontok-gontokan dalam memilih penggeraknya. Dan kita sendiri juga nggak ada istilah ketua umum. Kita menggunakan istilah koordinator karena dia hanya mendinamisasi ya, mendinamisir, mengatur jalannya forum, tapi bukan memimpin Kak Nana, tapi menggerakkan itu. Kita akan membahas soal pedomannya ya, secara sederhana saja pegangan itu, terus kemudian di pedoman itu ada kelembagaan, ada keanggotaan, ada anggaran, program dan seterusnya Kak Nana. Itu yang akan kita bahas di sini. Sekaligus juga kita akan membahas tentang struktur penggeraknya. Nah, kalau begitu ini 5 tahun yang akan datang, apa ini harapan-harapan dari Mbak Lena selaku koordinator MPI yang akan dicapai oleh MPI? Ya, ini kan tantangannya dari tahun ke tahun, dari periode-periode kan agak berbeda ya nih Kak Nana ya. Kemarin kita menghadapi pandemi yang itu agak merem sedikit aktivitas kita terkait dengan lobby dan advokasi. Meskipun bisa kita lakukan melalui virtual, tapi ternyata itu kurang maksimal. Dan kemarin kita juga gagal mengawal perempuan untuk masuk ke Ombudsman Republik Indonesia ya, karena itu tadi faktor-faktor yang tadi DPR rapatnya juga sudah melalui virtual dan kita tidak bisa bertemu fisik, menyampaikan bahasa tubuh kita bahwa ini urgent gitu Kak Nana. Dan harapan kami ke depan ini ya bisa kembali advokasi dan lobby yang kita lakukan ini, dan juga edukasi mengenai pentingnya keterlibatan perempuan di politik ini bisa lebih meningkat ya, karena saat ini kita masih selain tadi gagal menempatkan perempuan di ombudsman, kita juga gagal mengawal RUU perlindungan pekerja rumah tangga yang sampai hari ini belum disahkan. Kemudian RUU penghapusan kekerasan seksual juga belum bisa disahkan. Dan ada juga RUU hukum masyarakat adat, kemudian kebencanaan yang terkait dengan kepentingan perempuan dan anak itu juga banyak mengalami hambatan Kak Nana. Jadi itu masa pandemi. Ini juga 2024 sudah di depan mata. Ini juga salah satu tantangan kita, bagaimana kita bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Mungkin itu ya Mbak Lena. Oke, terima kasih banyak Mbak Lena. Selamat berembuk ria. Semoga. Dan untuk diketahui Kak Nana ini ketua steering committee yang menyiapkan materi-materi luar biasa. Timnya hebat karena dari pagi malam itu terus-menerus rapat tidak mengenal waktu. Terima kasih Kak Nana dan tim steering committee, tim OC, penasihat rembuk, dan terutama kepada Mbak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Mbak Ida Fauziah yang sebagai salah satu anggota MPI sejak dari awal yang memfasilitasi pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua SC, Ketua OC, penasehat juga. Ini Bu Dubes berkuasa penuh dan semena-mena. Oh enggak. Yang saya banggakan tentu saja ibu-ibu semua, baik yang hadir di sini maupun hadir secara virtual. Sungguh suatu kebanggaan bagi saya secara pribadi, diminta untuk menjadi tuan rumah kehadiran ibu-ibu hebat yang tidak terasa sudah 10 tahun ya, Bu Dubes, sudah 10 tahun perjalanan MPI. Perjalanan yang menurut saya tidak lagi perjalanan pendek, tapi sudah perjalanan panjang. 1 dekade berkumpul dalam sebuah forum yang saya senang sekali karena Maju Perempuan Indonesia ini kita ketemu
dengan tanpa ada batas agama, batas usia. Wah, ini menarik, batas usia. Kan berbeda dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Mesti disatukan dalam satu ideologi tertentu. Tapi ideologi yang ini beda, yang menyatukan MPI ini, ideologi perempuan. Itu satu yang luar biasa. Tentu kebanggaan saya karena bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan Rembuk Nasional ini, yang saya tentu harus banyak istighfar karena termasuk di antara anggota MPI yang tidak banyak terlibat, banyak berkontribusi banyak terhadap kemajuan MPI sendiri. MPI ini menurut saya satu forum yang sangat dibutuhkan untuk menyatukan sekat-sekat yang mungkin ada. Yang itu justru menjadi penghambat ketika kita memiliki satu tujuan. Tujuan bagaimana membangun keadilan dan kesetaraan gender. Yang saya tahu bahwa masing-masing kita, baik secara pribadi maupun secara berjamaah, secara berorganisasi juga melakukan hal yang sama. Yang berbeda tentu karena kita bertemu disatukan dalam sebuah forum ini. Yang menarik kan kata Bu Sum, tidak lagi mengenal usia ini. Bisa bayangkan Bu Sum yang sangat senior justru lebih aktif daripada yang junior. Itu kan luar biasa. Kita banyak mendapatkan inspirasi dari tokoh-tokoh senior. Saya sangat appreciate banget, terus terang aja Mbak Lena, saya appreciate banget dengan MPI ini. Dan saya berharap MPI ini jadilah MPI yang seperti ini. Yang justru dengan MPI seperti ini, sekat-sekat yang saya sampaikan itu menjadi hilang dan perlu dipertahankan. Jadi sebenarnya kerja yang dibutuhkan adalah kerja substantif. Apa yang kita inginkan tadi, keadilan dan kesetaraan gender. Saya kira kalau kita bicara isu tentang perempuan, mau dari sisi apa saja kita karena memiliki stat yang tidak sama, maka kita bilang dari sisi ekonomi, politik, budaya, dari banyak aspek kita mesti harus lari kencang untuk bisa membangun keadilan dan kesetaraan gender. Dengan tidak berarti bahwa organisasi-organisasi masing-masing kita itu tidak memiliki kontribusi, tidak. Ini adalah organisasi yang melengkapi organisasi-organisasi dari mana kita memiliki background. Jadi kehadiran organisasi yang akselerator dari seluruh perjuangan kita. Tentu semua kita ini, karena ini gabungan dari perempuan-perempuan hebat, maka kehebatan itu disatukan dalam sebuah forum ini. Jadi senang sekali lagi saya menjadi bagian dari MPI ini dan berharap terus, namanya juga Maju Perempuan Indonesia, berharap maju terus karena PR kita masih sangat banyak. Di depan mata, saya kira di depan mata kalau muarah dari perjuangan itu adalah pada pengelolaan kekuasaan, apakah itu eksekutif maupun legislatif, maka kita akan menghadapinya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi, tapi coba lihat hawanya sudah seperti pemilu itu besok gitu. Itu jadi berbagai persoalan itu saya kira kita sama-sama sepakat bahwa pendekatan yang efektif itu melalui kekuasaan, apakah itu kekuasaan di eksekutif maupun kekuasaan di legislatif. Dan itu yang selama ini menjadi concern semua perempuan, terutama perempuan-perempuan hebat ini. Nah, di depan mata ini tentu menjadi waktu yang cukup pendek bagi kita semua untuk mempersiapkannya. Kita mempersiapkan ini menjadi tempat sharing. Tentu masing-masing teman-teman memiliki background politik yang berbeda, tapi disinilah kemudian sharing untuk saling mendukung satu yang lain, untuk memajukan perempuan satu dengan yang lain, di sini ketemunya. Misalnya ini ngomong yang terpendek, kenapa sih nggak ada banyak perempuan yang muncul untuk kontestasi pilpres misalnya, itu yang terpendek. Saya cuma ingin mengatakan bahwa saya kira kita semua tahu agenda itu akan bisa tercapai, tadi saya ulang, karena kekuasaan yang kita harapkan, dengan kekuasaan itu kita bisa membalanskan keadilan dan kesetaraan gender itu, baik kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Saya kira sekali lagi selamat datang, ahlan wa sahlan, ibu-ibu keren semua, ibu-ibu maju semua.
Mudah-mudahan tempat ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi ibu-ibu semua, apalagi kalau direncanakan sampai malam, mudah-mudahan tempat yang nyaman. Dengan nyaman itu insya Allah ide-ide yang brilian akan bisa muncul dari sini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Edriana Nurdin atas nama ISI ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim yang selama ini sudah bekerja keras. Ibu-ibu sekalian, tertumpang salam yang sudah disampaikan oleh Kak Ina dan juga Ibu Ida Fauzia tadi. Saya akan langsung pada materi rapat siang ini. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah terlibat. Pertama, dalam mengatur semua rapat-rapat, baik rapat OC maupun rapat SC. Dan kedua, yang merumuskan, nih SC ini sudah merumuskan, pertama itu pedoman MPI. Sampai saat ini MPI sudah kurang lebih 10 tahun, tapi sekarang kita cukup berbangga karena kita berhasil merumuskan pedoman MPI yang kita gali dari akumulasi dokumen-dokumen yang begitu banyak. Ternyata setelah 10 tahun banyak sekali dokumen yang sudah kita hasilkan dan sekarang sudah berhasil kita buat menjadi satu pedoman MPI yang akan dibacakan nanti oleh Mbak Nini dan Ibu Min. Dan kita juga sudah mempersiapkan tata tertib, baik tata tertib rembuk maupun tata tertib pemilihan anggota tim penggerak. Nanti akan dipandu oleh Titi. Setelah ini kita akan memberikan kesempatan kepada koordinator MPI Ibu Lena Mariana Mukti untuk menyampaikan dinamika perjalanan maju perempuan Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada koordinator MPI Ibu Lena Mariana Mukti. Terima kasih Kak Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan soal dinamika MPI. Terima kasih Mbak Ninis. Ini mohon maaf tidak semua foto bisa ditampung di sini karena waktunya kita batasi hanya 5 menit ya. Itu hanya menggambarkan sejarah dari MPI. Oke, bagian pertama. Boleh slide pertama? Ya, ini 10 tahun yang lalu ya ketika awal-awal
kita mendirikan MPI, kemudian kita nobar di Megaria pertama kali. Dari kiri ke kanan itu Ratu Dian Hatifah, Dwi Septiawati Jafar, WAOD. Jadi Golkar, PKS, kemudian WAOD Herlina dari PDIP, Mbak Yuda, ini dari CSO, Kak Ona, waktu itu P3. Di belakangnya ada Teh Neti sama Sarah dari PKS, ada saya dari P3, dan kemudian ada Siti Hikmawati atau biasa kita panggil Yanti, itu dari PAN. Ini yang pertama kali kita jumpa pada 10 tahun yang lalu. Selanjutnya, slide selanjutnya, ini gerakan pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam politik yang dimaksudkan menjadi wadah sinergi. MPI ini wadah sinergi perempuan yang secara individual menggabungkan diri dalam perkumpulan karena memiliki visi yang sama, yaitu pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam politik. Ini Mbak Melani, mohon maaf Kak Ina dikoreksi sedikit, ini yang pertama kali rembuknya ya, ketika saat itu difasilitasi oleh Mbak Melani pada di awal 2015, ketika kita pertama kali membahas tentang bentuk kelembagaan dari MPI. Dan di sini diputuskan melalui rembuk pertama ini bahwa kelembagaan MPI adalah cair. Setelah pertemuan ini, maka terbentuk MPI Tim 9 yang menyiapkan materi-materi untuk rembuk kedua yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2015 di kediaman Ayu Meli. Pada slide berikutnya ini. Inilah di rumah Ayu Meli ketika kita mengukuhkan MPI Tim 9 dan kemudian juga membuat pedoman MPI. Waktu itu masih sederhana ya, belum kita lengkapi seperti yang sekarang. Ini dilakukan pada tanggal 11 Desember 2015. Jadi 6 tahun yang lalu. MPI tadi sebagaimana disampaikan oleh Kak Ina adalah simpul gerakan pemikiran dan aksi perempuan Indonesia yang bertujuan mewujudkan KKG dalam bidang politik. Nah, pemikiran dan gerakan MPI menjadikan perempuan sebagai subjek sekaligus perspektif dalam menciptakan politik yang berkeadilan bagi perempuan. Ya, jadi sebagaimana disampaikan bahwa MPI ini awalnya dari BBG, BlackBerry Group, waktu itu aplikasi WhatsApp belum ada ya. BBG terbatas 30 orang saja, sehingga kita membuat waktu itu 2 BlackBerry Group menjadi 60, dan ketika ada aplikasi WhatsApp Group, maka oleh Safa Iliyin dipindahkan ke WhatsApp Group yang waktu itu jumlahnya baru terbatas 100 berapa ya Sarah? Belum 200-an waktu itu, masih 100-an ya, masih 100-an, dan kemudian seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya aplikasi, maka jumlahnya menjadi 243 seperti yang sekarang. Kehadiran MPI sesungguhnya ini best practices dari keberhasilan kita mengawal rancangan undang-undang pemilu dan rancangan undang-undang partai politik pada tahun 2007. Di situ dimulainya kerjasama antara perempuan yang ada di parlemen, yang bergabung di Kaukus Perempuan Politik, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI, dengan teman-teman di luar parlemen, dengan akademisi, dengan jurnalis, dengan CSO, dan juga perempuan politisi. Jadi disitulah mulainya gerakan sinergitas yang dibangun oleh teman-teman di parlemen dengan yang di luar parlemen, dan itu capaian yang luar biasa. Kita berhasil mengusulkan, menetapkan 1 di antara 3 calon legislatif yang diajukan oleh partai politik, minimal 1 perempuan harus ada di daftar caleg. Waktu itu yang mengawal ketat di parlemen ya, yang kami selalu berkonsultasi adalah Mbak Ani Sucipto. Jadi ini juga perlu dimasukkan ke dalam sejarah gerakan perempuan.
Mbak Ani sebenarnya waktu itu dengan teman-teman yang lain meminta bahwa penempatannya itu satu di antara dua atau fully zipper system. Jadi selang-seling laki perempuan atau perempuan laki dan seterusnya. Tetapi melihat situasi saat itu, kami mengatakan ke Mbak Andi Sucipto, Mbak, kami nggak sanggup mengusulkan satu di antara dua. Karena di satu di antara tiga saja itu sulit sekali. Seperti membenturkan kepala ke tembok kalau satu di antara dua. Jadi dengan sinergitas perempuan parlemen bersama CSO, kami dibekali dengan bahan-bahan bacaan, kemudian argumentasi untuk memperkuat pentingnya afirmasi berupa kuota 30% dan menentukan satu di antara tiga caleg, maka alhamdulillah perjuangan ini berhasil. Dan satu di antara tiga ini adalah yang kami sepakati, kami usulkan, karena konstruksi undang-undang pemilu saat itu adalah proporsional terbuka terbatas. Kalau Titi ingat, kita menentukan pemenang pemilu adalah minimal 30% yang memperoleh suara BPP, maka dialah yang ditentukan. Jadi tidak nomor urut seperti proporsional tertutup murni, tetapi dia sudah mulai proporsional terbuka terbatas. Tapi karena di-challenge pasal 214 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu, yang kemudian merubah konstruksi undang-undang dari proporsional terbuka terbatas menjadi proporsional murni, maka disitulah dimulainya pertarungan bebas yang teman-teman bilang sebenarnya kuota 30% berupa penempatan nomor urut ini tidak relevan lagi dengan konstruksi undang-undang yang ada. Tetapi berdasarkan survei studi dari Puskapol UI mengatakan bahwa penempatan nomor urut itu matters. Jadi masih menentukan. Jadi kalau di berbagai kesempatan kita sudah mengulas ini. Nah, dari hasil perjuangan sinergitas antara perempuan parlemen, akademisi, jurnalis, CSO, bahkan kami ini hampir tiap hari bicara di koran ya, seperti di Kompas yang di mana Mbak Nino Pambudi di situ ada ya. Setiap hari kita menyampaikan soal afirmasi dan pada akhirnya alhamdulillah berhasil. Berdasarkan pengalaman best practice seperti ini, maka kami kemudian membentuk yang disebut dengan MPI. Waktu itu kenapa nama MPI yang dipilih? Karena kami merasa bahwa perempuan Indonesia ini harus maju bersama-sama. Maju perempuan Indonesia artinya perempuan Indonesia harus maju secara bersama-sama. Kita jawab kritik dari publik bahwa perempuan sesama perempuan tidak bisa saling mendukung, saling memotong, tetapi alhamdulillah dengan MPI ini keberadaan kita, walaupun kita mengalami dinamika yang luar biasa di MPI, sejak 2014 Pilpres, kemudian 2017 Pilkada DKI yang rasa Pilpres, kemudian kemarin 2019, alhamdulillah karena niatnya adalah bersinergi di antara perempuan yang punya latar belakang berbeda, MPI tetap bisa bertahan dan mudah-mudahan MPI akan seterusnya bisa bertahan. Ini kebetulan Mbak Ida sudah hadir di sini, saya teringat ketika kita bukan sulit mengambil keputusan, ada yang ingin dilembagakan, ada yang tidak, dengan berbagai SWOT-nya yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Mbak Ida lah yang kemudian mengambil gong ya, memukul gong bahwa kita memutuskan lembaga kita cair. Jadi sampai kapanpun kami tidak akan lupa apa yang disampaikan oleh Mbak Ida Fauzia. Jadi Mbak Ida ini termasuk pendiri MPI sebenarnya. Dan memang tidak mudah mengelola MPI yang sedemikian berwarnanya ya. Apalagi kalau politiknya sudah terbelah dua. Alhamdulillah masih tetap survive. MPI ini warna dari Indonesia ya, Mbak Ida, Mbak Menteri ini sangat dinamis, sangat beragam dan isunya kalau boleh saya katakan itu mulai dari yang paling kiri sekali dengan paling kanan sekali. Itu semuanya ada di MPI dan kita diberi
berkah untuk bisa semakin mematangkan diri dengan berada di MPI. Kalau komitmen MPI kita semua sudah tahu lah, ada mereformasi hukum dan tatanan budaya dalam masyarakat demi pemenuhan, pemajuan dan perlindungan perempuan dalam politik. Lanjut, Nis. Strategi kita juga adalah pemberdayaan, lobby, negosiasi, advokasi, publikasi. Jadi di pemberdayaan ini kita melakukan FGD. Lobby ini kita selalu mengawal perempuan yang akan duduk di institusi atau lembaga-lembaga negara. Tetapi ini yang perlu kita evaluasi adalah strategi ke depan untuk pengawalan terutama penyelenggara pemilu. Kemarin Mbak Ida kami laporkan, alhamdulillah MPI sudah meminta audiensi ke Timsel karena kami beruntung salah satu MPI itu menjadi anggota di Timsel. Ketika surat baru masuk hari ini ya, sore ini masuk, Titi menyampaikan bahwa Titi dan Wahidah waktu itu yang kami beri tugas, sudah langsung diberi jawaban jam 8 pagi Mbak Ida, audiensinya. Luar biasa itu ya. Dan hadir full seluruh Timsel mendengarkan aspirasi kami. Bahkan sebelum itu Mbak Ida dan yang lainnya, kami mengirim surat ke Presiden sebelum Timsel terbentuk. Kita serahkan waktu itu di pelataran GBK ya, di instansi yang ada di Presiden, di kantor Presiden. Alhamdulillah masih terus kita kawal dan selamat kepada adik-adik yang ada di MPI. Mbak Ida, cukup banyak nih yang lolos kali ini. Dan sekali lagi, ini menjadi tantangan sendiri. Karena KPU itu hanya 7. Sementara perempuan yang lolos ini, yang anggota MPI itu ada 5. Ada 5. Nah ini bagaimana nih? Kita harus berhitung sepertinya. Mungkin nggak 5-5-nya kita dorong, atau siapa yang kita kawal semuanya, karena sistem pemilihan di DPR-nya udah beda ya, Mbak Melani ya. Mereka sudah punya jagoan masing-masing, punya paket masing-masing. Belajar pengalaman kemarin, Mbak Hani Hashim satu-satunya calon anggota ORI itu tidak lolos. Jadi 9 ombudsman setelah Mbak Nini dan Leli itu sekarang nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Isu strategis ini sudah biasa kita bahas. Selanjutnya nih, di bawah ini foto-foto ya yang menggambarkan sebagian kegiatan kita. Lanjut, ini yang penting ini. Jadi aksi MPI 2015-2020 ini bukan karena ada tim 9 kemudian saya buat menjadi 9 ini, tapi inilah gambaran besar dari kegiatan MPI. Yang pertama adalah bersama Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia dan KPPI mengawal isu-isu strategis di bidang politik. Jadi kita bertindak sebagai think tank dan KPPRI membantu juga dari pendanaan ya untuk kegiatan-kegiatan kita, dan KPPI Mbak Septi menghadirkan peserta dari seluruh Indonesia yang aktif yang bergabung di KPPI. Kemudian menyampaikan press release termasuk konferensi pers ini sebenarnya ya ke publik terkait isu politik, ekonomi, sosial, budaya dan isu lainnya. Menyelenggarakan berbagai seminar, fokus group discussion, konsultasi publik terkait isu di atas, didukung oleh dan bekerjasama dengan Perludem ini, oleh Titi dan Ninis, KPI, kemudian Jala PRT, ANBTI, Kalyana Mitra, IGJ, dan CSO lainnya. Selanjutnya mengawal secara khusus kebijakan afirmasi representasi perempuan di parlemen, parpol, lembaga negara, dan institusi strategis lainnya. Selanjutnya melakukan kerjasama dengan RRI Pro 3 2 minggu sekali membahas berbagai topik aktual melalui program Dialog Suara Perempuan DSP. Sayangnya begitu pandemi sempat berhenti ya. Dan yang nomor 6 ini, Jeng Nini, mungkin ini menjadi PR kita. Waktu itu mengupayakan kerjasama penyiaran bersama TVRI. Pembicaraan sudah dilakukan oleh Mbak Nini, tapi belum bisa kita tindak lanjuti. Kemudian
ini nomor 7 mengawal proses seleksi di lembaga negara agar mengakomodir representasi perempuan minimal 30%, mendinamisasi forum WAG MPI agar dapat mengawal proses demokratisasi dan anti diskriminasi dalam segala bentuk, dan yang terakhir adalah mengawal pembentukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan aspirasi dan kepentingan perempuan dan anak serta kelompok disabilitas. Oke, kita bisa lanjut, nanti kita bagikan ini laporan keuangan ini. Jadi secara singkat kami laporkan iuran MPI berasal dari anggota sebesar 20.000 per bulan atau dari sumbangan sukarela anggota yang sifatnya tidak mengikat. Halal dan tidak mengikat ya Nis ya, harus halal ini. Saldonya saat ini adalah 13.167.491. Nanti laporan detailnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang ikut daring dari awal sampai akhir ataupun yang ikut setengah-setengah, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tuan rumah, kepada Mbak Ida Fauzia atas semua fasilitas yang diberikan kepada kita siang sampai malam ini, dan juga atas waktu yang disediakan oleh beliau. Beliau seharian penuh bersama dengan kita, mensupport kita, dan kita juga berharap semoga 5 tahun yang akan datang MPI ini tetap terjaga, bahkan mungkin lebih lagi. Dan hati-hati Mbak ya, 2024 sudah di depan mata, semoga kita tetap bersatu sebagai majulah perempuan Indonesia. Tayangan inspiratif Edriana.